Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Tetsafeh. Setelah Hashem memerintahkan bangsa Israel untuk membuat miskan atau kemah suci di mana Adonai Elohim akan tinggal di dalamnya, dalam parasat Tetsafeh, Hashem meminta agar bangsa Israel membuat minyak zaitun. Untuk apa? Untuk menyalakan menorah. Kemudian Hashem juga memerintahkan bangsa Israel untuk membuat pakaian imam, pentahbisan Aharon dan anak-anaknya sebagai imam besar dan imam yang akan melayani Hashem di Miskan, dan juga pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka sebagai imam, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar. Perhatikan gambar, kita akan belajar dulu huruf Ibrani dari Tetsafeh. Tetsafeh itu dieja dalam bahasa Ibrani dengan huruf Taf, Sadi, Faf, Faf, He. Taf, Sadi, Faf, Faf, He. Dibaca Tetsafeh, artinya kau perintahkan. Sekarang coba kita buka kitab suci kita. Kita membaca di dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Mana kitab suci kamu? Kamu ambil ya. Kemudian kita buka di Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Ima akan baca untuk kita semua. Haruslah kau perintahkan Tetsafeh kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutup tabut hukum, haruslah Aharon dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Hashem. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Ya, jadi tadi kita sudah membaca Adonai Elohim berbicara kepada Moshe agar Moshe memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat minyak zaitun sebagai bahan untuk menerangi menorah atau untuk menyalakan menorah yang harus dijaga agar menorah ini tetap menyala dari petang sampai dengan pagi. Jadi tidak boleh mati, harus dijaga, ya. Nah, minyak zaitun yang diminta itu adalah minyak zaitun murni. Artinya apa? Minyak zaitun perasan pertama. Jadi warnanya itu hijau. Warnanya itu hijau, berbeda dengan yang dijual di toko-toko ya. Kalau yang di toko-toko, kalau kamu perhatikan itu minyak zaitun yang dijual kebanyakan itu berwarna kuning. Karena itu udah merupakan perasan yang keberapa nggak tahu ya. Bukan perasan yang pertama. Nah, Adonai Elohim meminta perasan yang pertama yang masih berwarna hijau dan aromanya itu sangat wangi zaitun ya. Jadi enak sekali. Nah, Ima Ira pernah tuh membeli zaitun perasan yang pertama itu ya waktu pergi ke Israel, dan memang betul sekali wanginya itu enak gitu ya, wangi zaitun ya. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa Adonai Elohim juga memerintahkan agar kalau kita mendapatkan berkat dari Adonai Elohim, maka kita harus mengingat Dia pemberi berkat ya. Jadi kita harus memberikan persembahan sulung kepada Adonai Elohim ketika kita menerima berkat dari Dia. Jumlahnya juga enggak banyak, cuma 2%, 2 sampai 2,5% ya. Jadi tidak semuanya. Nah, kemudian sesudah itu Yaladim, Hashem menetapkan Aharon dan anak-anaknya, yaitu Nadav, Avihu, Eliezer dan Itamar untuk menjadi imam besar. Imam besarnya yaitu Aharon dan anak-anaknya Nadav, Avihu, Eliezer dan Itamar itu menjadi imam yang membantu pekerjaan imam besar untuk melayani Hashem di Miskan atau kemah suci ya.
Nah, karena mereka ini Aharon dan anak-anaknya itu melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Hashem ingin agar mereka mempunyai pakaian yang khusus. Ya. Kemudian pakaian yang khususnya itu seperti apa? Hashem menetapkan harus memakai tutup dada. Kemudian ada baju efod. Kita lihat gambar yang berikut ya. Di sana kamu bisa lihat ya. Nah itu adalah gambar imam besar yang memakai pakaian kebesarannya. Pakaian yang ditetapkan oleh Adonai Elohim untuk melayani dia. Terdiri dari tutup dada, ada baju efod, kemudian gamis atau kemeja, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja atau tunik, serban, penutup kepala ya, dan ikat pinggang. Bahan-bahannya juga ternyata tidak bisa sembarangan. Adonai Elohim sudah menentukan untuk baju efod itu bahan-bahannya terdiri dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, ya. Dan efod ini bahannya sama dengan ikat pinggang. Atau ikat pinggang itu bahannya sama dengan baju efod, yaitu emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain lenan halus seperti itu. Kemudian kamu perhatikan di situ ya, imam juga memakai penutup dada. Nah, penutup dada ini berbentuk pujur sangkar, jadi panjang dengan lebar itu sama ukurannya. Dan di atasnya di atasnya itu ada 12 batu permata melambangkan 12 suku Israel. Ya, dan bangsa Israel kita tahu itu terdiri dari 12 anak-anak Israel atau Yaakov yang berkembang menjadi suku-suku. Dan di atas bahunya imam besar itu ada 2 permata juga. 2 permata itu, 1 permata berisi 6 nama-nama anak Israel dan yang satu lagi sama ya, berisi 6 anak-anak Israel juga. Jadi jumlahnya 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, di dalam penutup dada itu ada kain yang namanya Urim dan Tumim. Letaknya itu dekat dengan jantung imam besar. Nah, jadi kalau misalnya Aharon itu membawa masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, dia datang kepada Adonai Elohim. Nah, nanti Adonai Elohim itu akan memberikan jawabannya kepada Aharon ya untuk bangsa Israel melalui Urim dan Tumim ini. Jadi batu-batu permata itu akan menyala dan dari situ Aharon tahu apa keputusan atau jawaban dari masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, di situ juga kita bisa melihat ada gamis ya, di dalamnya itu warnanya ungu tua. Kemudian juga patam ikat kepala itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas, ada tulisannya kudus bagi Yod-He Vav-He. Bagus ya kalau kita perhatikan pakaian dari imam besar luar biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa seorang imam besar dan imam itu mempunyai posisi yang luar biasa di hadapan Adonai Elohim. Ya, Adonai Elohim ingin agar imam besar dan imam yang akan melayani dia itu juga mempunyai pakaian yang khusus. Dan kita perhatikan di sana ya, itu membuat seorang imam besar itu menjadi gagah dan berwibawa. Karena seperti Ima Ira katakan, dia melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kemudian itu permata-permata semua bicara tentang atau lambang dari bangsa Israel. Jadi ini kita belajar di sini bahwa bangsa Israel itu mempunyai tempat yang khusus di hadapan Adonai Elohim. Karena dia adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan oleh Adonai Elohim dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi contoh bagaimana seharusnya kita hidup ya, yaitu melayani Adonai Elohim. Nah, setelah pakaian imam
imam besar dan pakaian imam itu siap, Hashem meminta agar Aharon dan anak-anaknya ditahbiskan. Siapa yang menahbiskan? Yang menahbiskan adalah Moshe. Bagaimana cara menahbiskannya? Yaitu diurapi, kepalanya diurapi oleh minyak zaitun. Ya, jadi Aharon dan anak-anaknya diurapi oleh minyak zaitun oleh Moshe sebagai tanda mereka disiapkan untuk melayani Hashem. Nah, sesudah itu ada acara pentahbisan imam besar dan pentahbisan imam. Apa yang terjadi? Ada lembu dan domba yang disembelih sebagai persembahan korban dan juga matsah. Ya. Nah, setelah semua acara selesai, kemudian tiba saatnya Aharon sebagai imam besar dan Nadav, Afihu, Eliezer dan Itamar bersiap-siap untuk bekerja melayani Adonai Elohim, yaitu apa? Melayani bangsa Israel untuk memberikan korban kepada Adonai Elohim. Ada jam-jamnya, nggak bisa sembarangan ya. Jadi bangsa Israel itu dia 2 kali memberikan korban. Pada waktu pagi jam 9 dan kemudian pada waktu petang. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yeshua HaMasyiah ya juga berkorban untuk keampunan dosa kita. Jamnya sama, Yeshua HaMasyiah disalib jam 9 pagi, kemudian dia mati jam 3 petang. Jadi sebetulnya semua korban yang dibawa oleh bangsa Israel itu merujuk kepada Yeshua HaMasyiah yang sudah menjadi korban bagi keampunan dosa kamu dan Ima, kita semua yang percaya kepadanya. Ya, nah, ya Ladim, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah pertama, apabila kita mau melayani Hashem, maka tidak bisa bersikap sembarangan. Dan tidak bisa juga memakai pakaian sembarangan. Ya, Hashem mau waktu kita melayani dia itu kita ada dalam keadaan yang kudus. Kemudian pakai pakaiannya juga pakaian yang apa ya, proper. Proper itu apa? Yang layak untuk melayani. Karena kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Dan kemudian jangan lupa, kita semua, kamu Ima adalah imamnya Tuhan di dunia ini. Ya, yang harus menjadi garam, yang harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga kekudusan hidup kita. Kita baca Roma pasal 12 ayat 1 sebagai ayat hafalan, ya. Roma pasal 12 ayat 1 ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal ya Ladim. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Hashem memerintahkan kita semua untuk mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Elohim, karena itu merupakan ibadah yang sejati. Kol hakavod, Yeshua HaMasyiah memberkati. Shabbat Shalom.